aja ya Bu? Ya boleh. Nama rumah makan ini tuh Oma Simbah. Oma Simbah Resto untuk saat ini ya. Awalnya bukan Oma Simbah Resto, awalnya Soto Kebo Boyolali. Soto Kebo Boyolali. Setelah 4 tahun yang kemarin kan masih Soto Kebo, terus kita pindah lahan namanya jadi Oma Simbah Resto. berdirinya dari kapan? Berdiri dari 2019. 2019 itu awalnya namanya Soto Kebo. Soto Kebo. Boyolali. Yang memulai usaha ini ibu sendiri. Iya, saya sendiri. Nama lengkap itu? Ois Riani. Ois? Ois Riani. Ois Riani. Lokasinya di sini atau ada cabang? Lokasinya tadinya di KSU, sekarang di sini belum ada cabang sih. Kalau sekarang Grand Depok City kan ya lokasinya, yang sebelumnya di Jalan Raya KSU. Ada Arum Pak. Lalu Halo, masuk. apakah Masuk ada lagi, nilai belakang, atau belakang. misi sosial khusus yang ingin dicapai melalui usaha rumah makan ini? Masuk. Misi ya, kalau misi sosial ya pasti kan kita kan mendirikan lapangan pekerjaan, pasti kan untuk ini ya, membantu sesama ya, mendirikan lapangan pekerjaan di saat memang mencari pekerjaan kan susah ya, lagi zaman sekarang kan. Yang penting bermanfaat dulu aja untuk sesama kan. Bermanfaat bagi orang lain lah dengan mendirikan apa ya, menyediakan lapangan pekerjaan. Bagaimana Ibu melihat dampak sosial usaha ini terhadap karyawan dan lingkungan sekitar? Kalau untuk dampak usaha yang secara positif kayaknya lebih banyak positifnya ya, karena kan kita bisa menyerap tenaga kerja, ada 38 karyawan saat ini gitu kan. Kemudian apa pengaruh ke karyawan yang tadinya mungkin karyawan datang langsung terus tak terkontrol di jalanan gitu ya, setelah kerja di sini ya saya lihat sih lebih baik lah anaknya, perubahannya ke arah yang positif gitu. Karena diajarin kerja tim, diajarin sopan santun, diajarin adab, diajarin etika gitu kan. Bahkan untuk spiritualnya juga mulai kita apa ya, kita rutinkan lah gitu, kita dawamkan untuk misalnya kayak pikir pagi gitu. Insya Allah lah dampaknya positif. Lalu apakah ada keterlibatan dengan komunitas atau masyarakat sekitar dalam operasional rumah makan? Kalau operasional rumah makan enggak, karena kan kita manage sendiri ya. Tapi kalau untuk mitra, sebagai mitra misalnya penyaluran jelantah, nah kita kerjasama dengan PKK gitu kan. Terus misalnya penyaluran sampah organik, kerjasamanya dengan tim DLHK Depok gitu kan. Terus kalau misalnya penyaluran sampah anorganik dengan Dinas Kebersihan Lingkungan Depok gitu. Terus apa lagi ya yang keterlibat, atau Jumat Berkah. Jumat Berkah biasanya memang masyarakat, walaupun kami sekelas resto, tapi masyarakat nggak malu tuh buat pesan Jumat Berkah ke sini gitu, karena mau Jumat Berkah nilainya 10.000, 12.000, sebudgetnya mereka tetap kami buatkan dengan sistem subsidi aja. Karena kalau sekarang pesan nasi box 10.000 itu kan sebenarnya nggak ada ya. Yang tetap kita wujudkan gitu ya. Misalnya kita wujudkan, kita kasih dengan nilai satu boxnya 20.000. Nah sisanya itu adalah subsidi dari kita gitu, sebagai apa ya, bentuk sedekah kita juga gitu. Gitu sih. Bagaimana Ibu menjaga hubungan dengan masyarakat sekitar atau organisasi lain? Kalau organisasi lain sementara sih lebih ke arah yang organisasi yang berdampak negatif itu kayak ormas ya. Kalau ormas memang harus ditangani, disiram juga, maaf ya, mohon bahasa disiramnya sih kita tetap harus kita makanin juga, kita kasih duit gitu. Kalau untuk organisasi yang positif seperti apa ya, kayak Jemari, Jelantah membawa arti ya, kita win-win solution aja, mereka butuh jelantah. Terus dari masyarakat kita kasih dalam bentuk lauk itu, jadi gimana caranya saling menguntungkan gitu. Jadi masyarakat yang punya jelantah daripada misalnya dibuang ke selokan, boleh ditukar ke sini dengan lauk. Nah nanti jelantahnya kita kasih ke Jemari itu, yang timnya Rumah Harum Depok pasti pada tahu ya, itu kerjasama sama PKK. Nah saya nalangin duit, kalau yang nggak mau sayur kita kasih duit nih, seliter jelantah misalnya 5.000 gitu ya. Nanti jelantahnya disalurkan untuk Rumah Harum, dibikin biodiesel. Nanti setelah terkumpul dalam uang tertentu, yang dana talangan saya dikembalikan. Yang lain enggak? SDM kali, waktu itu acaranya melalui SDM kan, mengenai kualitas SDM, mengenai apa latar belakang SDM. Kalau inovasi, apakah ada ide baru yang diterapkan di rumah makan ini atau kayak meningkatkan manfaat sosial, untuk meningkatkan manfaat sosial? Untuk meningkatkan manfaat sosial, inovasinya ya.
kita itu ya paling kalau Jumat berkah, paling baru sekedar Jumat berkah sih Kak, Jumat berkah, jelantah membawa arti, terus habis itu apalagi ya, kalau ke masyarakat ya paling kayak kita nyokong-nyokong pembangunan masjid gitu aja sih. Oh iya, satu lagi, saya itu punya program setiap hari Kamis untuk masyarakat sekitar yang punya anak asuh ya, setiap hari Kamis yang punya anak asuh, entah dari rumah yatim, entah dari pesantren gitu ya, selalu kita kasih kuota 30 orang untuk buka puasa bersama di sini gratis. Itu udah berjalan hampir 4 tahun lah. Jadi misalnya punya pesantren duafa nih, ada 30 orang gitu. Kayak besok ada di sini ada 35 orang. Biasanya kegiatannya cuma al-kafian bareng atau al-maksuratan bareng atau khataman al-baqarah bareng. Habis itu mereka buka puasa di sini, makan semaunya gitu. Itu bekerja sama dengan ya udah sekitar aja, misalnya siapa bapak-bapak atau lembaga yang punya anak asuh seperti itu. Lalu apa ya? Bagaimana usaha ini beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat atau karyawan yang bekerja di sini? Kalau adaptasi mah terus ya, adaptasi kan juga berjalan, learning by doing kan ya, sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu kan, bagaimana kita menghadapinya dengan dengan cara yang fleksibel gitu ya. Ya paling apa ya, kalau adaptasinya dengan kebutuhan masyarakat pasti kan ya menu, pasti kan apa sih kayak layoutnya gitu kan, yang kira-kira masyarakat itu senang gitu kan. Terus harga itu juga kita beradaptasi dengan daya beli masyarakat, karena saya kan masyarakat yang pasar saya adalah bukan yang high class ya, saya kalau bisa sih terjangkau untuk semua kalangan. Jadi di sini mau ojol kayak mau apa bisa makan di sini gitu, karena di sini masih banyak menu-menu yang cuma 10.000, rata-rata 10.000. Mau menu misalnya kayak soto sama nasi masih 10.000, jadi kan nggak memberatkan masyarakat ya. Jadi di sini terkenalnya murah, makanya rame gitu, karena semua kalangan bisa ke sini. Gitu sih. Bagaimana Ibu memastikan bahwa usaha ini tetap menghasilkan pendapatan yang stabil sambil memberikan manfaat sosial? Ya paling promo-promo. Kalau sosial mah saya mah gini ya, mau kondisi naik mau kondisi turun, kalau bisa mah sedekah tetap gitu ya. Jadi nggak terpengaruh sih dengan kondisi naik atau turun. Kayak misalnya program yang anak yatim buka puasa tiap hari Kamis ya. Mau kita lagi sepi, mau kita lagi rame ya udah itu program ya sudah gitu, dijalanin aja gitu. Paling kalau untuk meningkatkan penjualan ya usahanya paling dengan promo-promo di medsos gitu ya, walaupun belum baru juga medsos itu, kita lebih dari mulut ke mulut sepertinya kita, karena belum pasang iklan, belum pasang apa udah rame gitu. Alhamdulillah gitu, dikasih hiburan dari Allah seperti itu, setelah sebelumnya 4 tahun itu berdarah-darah. 4 tahun kan karena covid ya, daya beli masyarakat turun, pasti kan usaha itu semuanya pada anjlok sih, dan lokasi itu sangat menentukan gitu. Misal saya ingin jadi pembisnis gitu, kira-kira apa sih hal yang pertama kita lakukan buat jadi pembisnis? Seorang pembisnis yang jangka waktu panjang misalnya. Ya gini, jadi sebenarnya gini, saya itu bukan orang kaya, karena kadang-kadang orang itu katanya mau bisnis harus punya modal dulu ya, harus punya apa. Saya itu dulunya adalah pernah jadi seorang pernah mulung, ikut orang kerja dari umur 6 tahun jagain anak. Saya bukan orang yang kaya, orang tua saya bahkan nggak punya apa-apa. Saya dulu kan PNS ya, gitu. Jadi semua tulang punggung keluarga. Tapi ketika kita pengen usaha itu modalnya cuma satu sih, nekat mau bismillah, itu doang. Saya kan punya usaha bukan hanya di sini ya, ada penitipan anak juga di rumah. Jadi modalnya nekat bismillah gitu aja. Ketika saya pengen bikin penitipan anak di rumah deh, ya segera diwujudkan dalam hitungan waktu 1, 2, 3 bulan harus langsung diwujudkan. Kalau nggak diwujudkan dalam waktu bulan, udah tinggal kenangan aja gitu. Kalau saya gitu, mau usaha apapun, saya kan pernah usaha macam-macam ya. 11 tahun punya rumah produksi kurma coklat, di Google ada tuh namanya Mr. Choco, sampai sekarang masih ada. 11 tahun punya usaha di kurma coklat, kemudian pernah juga di Margo City ada namanya Gila Coklat di seberangnya NAF, itu juga punya saya ya. Itu semuanya diwujudkannya dengan apa? Nekat aja, bismillah gitu. Sama harus ini, kita itu punya daya tahan secara fisik dan emosional tuh yang stabil gitu. Jadi jangan gampang ngedrop gitu, jangan gampang ngedown. Karena ketika kita memang pengen punya usaha, diwujudnya saat itu juga, dan hanya kita sendiri yang bisa lakukan aja, walaupun kita mungkin tidurnya cuma sejam dan 24 jam.
langsung aja, maunya apa wujudin gitu, nggak usah banyak pikir, intinya itu. Karena usaha itu apa ya, kadang-kadang modal itu kan sambil jalan, kemudian koneksi itu sambil jalan, semuanya sambil jalan gitu, nggak bisa dimulai langsung semuanya serba lengkap baru kita mau usaha, itu susah. Pokoknya pengalaman dulu, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, nekat sebanyak-banyaknya, dimulai sesegera mungkin gitu. Modalnya bismillah aja, semoga ada jalan. Suami saya pun begitu, suami saya dulu anak jalanan. Kita sama-sama orang nggak punya sama suami itu ya. Tapi karena kita itu pengen apa-apa, pokoknya bismillah ada jalan. Kita wujudin saat itu juga, entah seminggu, 2 minggu, 3 minggu pasti ada jalan. Gitu. Entah Allah itu kan ngasih rezeki itu secara dari arah yang tak terduga yang kita tak terbayangkan ya. Ketika kita memang berusaha, pasti ada aja jalannya gitu sih. Dan jangan pernah ngerepotin orang, karena kadang orang begini ya. Saya kayak kemarin pernah tiba-tiba orang punya catering pernikahan, tiba-tiba hubungin saya. Memang kita satu grup ya, di grup komunitas UMKM Depok. Ini mau pinjem duit ceritanya. Pinjem duit katanya buat memajukan usaha dia sama-sama rame Bu. Saya tegur, saya nggak suka begitu. Setiap orang itu punya dapur masing-masing, punya masa berdarahnya masing-masing. Kalau lu emang sekarang kalau kamu misalnya sekarang kemampuannya sebatas itu, tekunin aja, nggak usah ngerepotin orang dengan pinjem duit. Kalau mau pinjem duit ke KUR, program pemerintah 0% misalnya ya, atau ke koperasi, atau mau jual aset apa, mobil kek, jual aset motor kek, silahkan, tapi jangan ngerepotin orang gitu, intinya gitu sih. Karena kalau ngerepotin orang belum tentu dia ikhlas. Terus apa ya, jangan seperti itulah gitu, cara seorang pengusaha itu jangan apa ya, jangan ngerepotin orang aja. Kalau mau utang ke bank, kalau mau utang ke bank syariah ya, utang ke KUR, kan banyak link-link yang memang pemodalan, tapi jangan utang ke orang gitu. Dengan mengharapkan belas kasihan, nggak bakal maju. Banyak orang seperti itu. Supplier saya itu banyak dari petani, banyak dari orang kampung. Misalnya, ayo ada yang mau jadi supplier ini kak, supplier rebung gitu ya. Jalan tapi di tengah-tengah masih apa? Bu, boleh nggak saya kasbon sekian-sekian, itu orang nggak bakal maju. Karena mentalitasnya mentalitas dikasihanin gitu loh. Beda sama orang Cina. Orang Cina itu apa ya? Mereka itu lebih baik makan bubur tiap hari daripada dia harus dikasihin orang gitu. Jadi mereka itu benar-benar kalau tiap hari makan bubur nasi itu tiap hari. Saya pernah lihat teman saya sendiri ya, punya ruko, punya warung kelontong, tiap hari makan bubur karena bagi dia ya memang saat ini harus ngirit gitu. Tapi mereka nggak pernah menunjukkan kelemahan mereka. Kalau kita kan dikit-dikit utang, udah utang bayar, janjinya nanti sebulan lagi saya balikin pakai barang, kagak juga balik-balik. Jadi kayak gitulah mentalitas kita, jangan seperti itu. Nggak bakal jadi pengusaha. Nekat udah pokoknya. Ibu ada dukungan khusus untuk karyawan dalam meningkatkan kondisi ekonomi mereka kan? Dukungan khusus. Kalau dukungan khusus kan di sini sebenarnya saya itu sudah selain gaji pokok ya, saya udah mengcover wifi-nya, udah mengcover mesnya, udah mengcover makannya 3 kali, karena jarang loh resto itu mau ngasih makan 3 kali dengan minum sebebas-bebasnya, itu jarang, nggak ada malah. Hatta ya sebesar The Besto itu karyawannya nggak boleh lah makan di The Besto-nya, karena di sini ada karyawan The Besto ya, nggak ada namanya The Besto itu karyawan makan di The Besto-nya, nggak. Mereka cuma dikasih duit 10.000, silakan beli di luar. 10.000 dapat apa? Makan, minum. 10.000 kagak cukup kan? Ya itu risiko dia gitu. Jadi, sedangkan di sini saya maunya gaji itu utuh bisa buat keluarga, gaji utuh bisa ditabung gitu loh. Jadi ya paling kita sekedar ngasih masukan aja. Tapi harusnya sih bisa. Karena saya punya karyawan itu ya di rumah itu juga gaji 1.500.000 bersih karena semua udah ditanggung. Dia bisa loh ngulain anaknya, dia bisa nyepelin anaknya gitu ya. BPJS tercover semua karena dia pintar ngatur keuangannya aja. Jadi paling kita ngasih pendidikan itu aja sih, secara pengaturan keuangan seperti apa. Paling itu sih. Kan ibu ini sebagai ketua dari bisnis ini, kira-kira dalam memimpin bisnis ini agar tetap stabil, berlanjut, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan? Kan kadang kita punya hati kayak aduh gak enak gitu, kira-kira gimana nih? Sebenarnya kan tipe pemimpin kan ada 2, ada bos, ada leader. Yang benar adalah leader ya. Kalau bos itu kan nyuruh-nyuruh doang, bosi banget sih lu gitu kan.
Tapi kalau leader kita nggak nyuruh, kita bareng-bareng sama mereka nyontoin gitu. Makanya sampai sekarang pun kadang tuh masih masak di dapur, kadang masih masak di depan, masih nganter-nganter pelanggan, masih terima semuanya. Aku juga ikut join bersama karyawan gitu. Jadi nggak ngerasa, karyawan itu nggak ngerasa aku sebagai bosnya, tapi lebih ke arah kayak ya udah kita berjuang bersama-sama gitu. Paling itu aja sih, berjuang bareng-bareng. Kalau ada yang susah-susah ya turun tangan ya aku juga gitu. Jadi nggak lepas tangan begitu aja. Tetap ada menu baru susah, aku dulu yang nyontoin sampai karyawan bisa. Bahkan ketika keteteran justru aku yang paling bisa gitu. Jadi nggak hanya nyuruh-nyuruh. Intinya jadi leader yang baik aja sih, sama menempatkan karyawan sebagai keluarga, intinya itu. Karena kadang-kadang akhirnya karyawan apa? Curhat ke kita masalah keluarga. Jadi aku tahu nih semua latar belakang karyawan itu keluarganya seperti apa, kita tahu. Makanya ketika kita tahu ini karyawan kok begini amat ya mulutnya. Jadi saya tahu, oh pantas mulutnya begini karena di rumahnya lingkungannya seperti ini loh. Nah itulah kita rubah pelan-pelan. Kan di sini kan ada yang, oh ini anak kenapa ya dikasih tahu ngeles mulu. Saya langsung nanya, karena saya tahu dia emang dari kecil nggak ikut orang tuanya ya, karena keluarganya broken home ya. Kamu kalau di rumah siapa yang suka ngomel-ngomel? Saya bilang, nenek bu. Oh pantas. Jadi kalau anak selalu diomelin mulu ya, entah sama nenek, bapak, ibu ya, dia pas di lingkungan kerja gini susah dikasih masukan, ngeles mulu. Kalau nggak ngeles nyalain orang. Nah dia udah kayaknya dalam ini nggak mau disalahin, nggak mau diomelin gitu. Padahal aku juga nggak pernah ngomelin. Aku kan sekedar misalnya kayak komunikasi, evaluasi gitu ya, nyari strategi gitu. Tapi kan kadang-kadang karena latar belakangnya seperti itu, akhirnya kok karakternya seperti ini, lo harus dirubah kan gitu demi kenyamanan tim supaya bisnis juga tetap jalan. Nah itu jadi harus apa, kita harus bersama mereka gitu, harus tahu latar belakangnya mereka. Kan itu sih, jadi bismillah bisa maju bareng-bareng, bisa terus lanjut bareng-bareng gitu pengennya. Lebih ke arah faktor kenyamanan ini interpersonal aja. Kalau gitu intrapersonal ya, interpersonal ya, antar saya sama karyawan interpersonal ya. Kalau prinsip utamanya Ibu untuk memimpin rumah makan ini, prinsip utama? Prinsipnya sebenarnya kalau tujuannya itu kan ibadah ya gitu kan. Aku pengen lu di sini udah miskin ibaratnya ya, jangan juga kita miskin dunia miskin akhirat gitu kan ya. Semoga apa yang kita kerjakan di sini walaupun memang capek gitu ya, lelah gitu ya, tapi semoga jadi lillah gitu. Semoga itu tuh ini minimal ditujukan untuk Allah, biar kalian tuh ibaratnya capeknya gitu ya itu bisa ngumpul pahala lah, saya bilang gitu. Intinya mah lelah jadi lillah gitu aja. Itu sih Kak. Ya, semoga karyawan paham dengan seperti itu walaupun memang susah ya. Karena latar belakang mereka kan anak educated people kan, nggak sekolah lulusan SD SMP agak susah. Kalau strategi jangka panjang untuk mengembangkan rumah makan ini sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat, kira-kira apa? Nah kalau strategi jangka panjang kan sebenarnya pengennya buka cabang, supaya apa, dengan buka cabang kan berarti kita menyerap lebih banyak lapangan kerja lagi ya. Sekarang itu sebenarnya dengan apa ya, kebermanfaatan kita itu ya memang salah satu menurut saya ya yang bisa saya lakukan saat ini adalah menjadikan lapangan kerja itu aja. Itu aja udah bagi banyak karyawan udah sangat bermanfaat kan. Alhamdulillah tuh dapat kerja kan gitu ya. Itu menurut saya baru sebatas itu saya bisa ngasih manfaat untuk masyarakat gitu. Semoga sih bisa buka cabang. Mereka kadang-kadang suka bercanda sama karyawan, siapa yang mau ditempatin di Bali gitu ya, emang ibu mau buka cabang di Bali? Enggak, pengen aja lah, siapa tahu kan, yang penting kan kita pengen aja gitu. Berhayal dulu. Ya semoga bisa buka cabang di mana-mana, yang terbantu jadi semakin banyak. Hampir tiap hari ada orang yang nanyain kerja Kak. Gimana ya? Ya kondisi saat ini lah masih kuliah mah nggak ngerasain ya. Nanti sekarang itu kita kan lagi resesi apalagi ya. Masya Allah. Itu pada saat zaman COVID itu gimana menghadapi Dia tetap lanjut ya. kestabilan? Kalau COVID kan kita waktu itu tetap tutup ya, tutup 3 bulan gitu. Nah waktu itu akhirnya karena kita nggak membatasi pengunjung sih, bodo amat saya mah gitu. Yang penting karyawan tetap bisa gajian ya, tapi memang kan kunjungan menurun ya. Karena waktu itu kita lebih banyakin promo di GoFood sama nasi box, pesanan nasi box gitu. Sama kadang-kadang kan sempat waktu itu setelah COVID ya ujian usaha macam-macam ya. Benar-benar kita pernah yang sepi-sepinya, paling Sabtu Minggu saya rela ngamen di alun-alun. Maksudnya ngamen itu kita jualan receh gitu loh.
jualan menu-menu pecel apa di alun-alun sama suami untuk nambah penghasilan aja buat karyawan. Walaupun udah punya restoran ya saya nggak malu itu misalnya ada bazar di mana jualan di alun-alun di pinggir jalan itu saya tiap Sabtu Minggu dari subuh jualan di situ nggak masalah gitu. Yang penting kan ya udah karyawan bisa gajian gitu buat tambah karena gimana ya, karena sebenarnya kebutuhan paling besar tuh digaji karyawan sebenarnya kalau pengusaha tuh. Itulah ya, semoga karyawan paham bahwa saya itu juga jungkir balik buat mereka gitu kan, sama-sama jungkir balik lah gitu. Karena saya bukan pengusaha besar kan, kalau pengusaha besar kayak Sandiaga Uno ya mungkin udah nggak jungkir balik ya. Kalau aku kan masih masih apa sih. Bu, untuk pernah nggak Ibu berada di titik terendah? Oh bener, tahun kemarin Mas aku hampir juara rumah. Karena kan usaha bener-bener, gak hanya aku ya, di saat Transmart tutup, di saat apa itu Sogo tutup, macam-macam tutup, aku tuh aduh kayaknya mau nutup usahaku belum rela gitu, belum ridho. Karena ini kan ibaratnya kita udah ngeritis sekian tahun, terus nanti karyawan gimana gitu kan. Dan aku lebih ke arah barter, aku nggak punya usaha gimana nih gitu, nggak bisa ngasih manfaat ke orang misalnya ya. Terus buat tambahan juga kita kan nyari usaha, usaha pasti nyari untung ya. Waduh gimana nih, apalagi aku udah PNS terus resign, itu benar-benar untuk usaha berarti kan harus nyari supaya usaha tetap ada walaupun gimana caranya kan. Ya akhirnya jual aset Mas, titik terendahku mobil dijual 3. Terus ya itu titik terendahnya ya sambil aduh dibela-belain jualan di pinggir-pinggir jalan gitu-gitu aja. Udah nggak malu lah kayak gitu mah. Ya jangan malu untuk. Sampai hampir jual rumah, gimana ya apa kita jual rumah aja nih gitu. Sempet seperti itu, tapi kan tetap apa ya, tetap bismillah, kita memang kontrakannya udah habis pula, nggak ada duit gitu ya, akhirnya jual mobil lagi buat kontrak di sini, lahan doang ya, nambah utang lagi, akhirnya ya Allah tuh ngasih hiburan mungkin ya, ngasih kebahagiaan lah dari hari pertama buka sampai sekarang nggak pernah sepi gitu. Jadi kayak menjawab apa yang udah aku keluarkan 4 tahun tuh kayaknya udah Terjawab di sini. sama Allah tuh dikasih sekarang gitu. Alhamdulillah. Intinya sabar aja ya, walaupun kita lagi sampai sakit, aku tuh sampai sering masuk UGD karena kadang besok karyawan gaji nggak punya uang sama sekali, utang sana utang sini gitu ya. Kayak suami kadang mau jam 12, aduh ini ada deadline cicilan nih gitu ya, nggak megang duit sama sekali, itu kadang udah aduh harus gimana gak di lubang tutup lubang misalnya, itu udah sempat ngalamin semua orang. Ya, nanti kalau punya usaha ya akan mengalami hal seperti itu, bener-bener nggak punya duit, padahal kita kan orang taunya kita punya duit ya, punya restoran gitu kan, tapi ketika kondisi saat itu jangan kan duit di tabungan buat gaji karya, buat makan sehari-hari, bahkan SPP anak nggak terbayar berbulan-bulan itu. Demi untuk apa? Gaji dulu nih, karyawan digaji gitu, ngalamin hal seperti itu. Ini tiap hari buka Bu? Ini tiap hari buka kecuali hari Senin. Oke. Kenapa memilih hari Senin tutup? Karena Sabtu Minggu rame banget ya. Jadi mereka, kalau saya nanya pengennya liburnya hari apa ke anak-anak tuh, akhirnya hari Senin mau istirahat. Oh, karena Sabtu Minggu rame, jadi Iya kan Senin aja istirahat. butuh istirahat mereka ya. Bukan kan ada orang yang rata-rata sih kalau ini hari Selasa buka tutup. Kalau orang kejawen ya hari Senin tuh nggak boleh tutup. Tapi kan kalau aku mah Bismillah aja ya. Aku bukan penganut yang seperti itu kan Bismillah aja. Punya pendirian sendiri. Ya bukan, ya lebih ke arah itu kan kalau di sini jadinya musyrik ya. Iya. Perilakunya orangnya disebut musyrik kan. Dia menganggap bahwa hari Selasa itu hari Senin kalau tutup nanti begini-begini kan gitu. Nggak mau. Bismillah aja lah kita mah. Untuk karyawannya apakah ada shift-shiftan apa gimana? Iya, 38 orang dibagi 2 shift. Apa gitu? Berarti 16 kali 38. oh 38. 19 Berapa tuh? berarti ya? 19 berarti. Enggak sih, lebih banyak di pagi. Oh, di pagi lebih banyak. Di pagi itu 19 plus 4, berapa tuh 22. Sisanya di kanan kan Sisanya malam. dapur kan. Kalau dapur kan pagi aja, pagi sampai sore. Itu sih Mas. Ada yang mau pengen punya usaha apa? Kalau di dalam bagian planningnya ada struktur organisasi gitu nggak? Di dalam Kalau organisasi paling sekedar owner, kemudian kepala tim itu aja sih. Paling kepala tim aja sih. Penanggung jawab lah, bukan kepala tim juga, penanggung jawab gitu. Penanggung jawab per bagian ya, ada penanggung jawab prasmanan, penanggung jawab dapur, penanggung jawab minuman, penanggung jawab kebersihan gitu. Jadi tiap tim itu ada penanggung jawab.
Dan memang karena ditunjuk sebagai tim ya pasti ada lebihnya lah, karena kan dia punya tanggung jawab lebih. Itu gimana biar mereka paham peran-peran itu? Pasti kan edukasi, dikasih tahu, pengulangan, repetisi tiap hari diingetin itu kan, dievaluasi. Ya edukasi, repetisi, evaluasi, kompensasi ya pasti ada kompensasinya. Kan orang kalau dikasih beban lebih kan kalau nggak ada kompensasi kan nggak semangat ya, pasti ada kompensasinya. Oh gajinya dilebihin. Hah? Bonus terusan. Iya, kalau bonus semua dapat, cuma kan besarannya berbeda. Rumahnya dari mana aja, Mas? Hah? Oh, Jakarta. Asli ya. Oh, dari Bima ya? Di sini itu sekarang tuh gampang loh, kayak aku nih ya. Aku tuh kan produkku ada keong sawah. Yang dari pelosok Bogor, keong itu nggak ada yang nampung ya. Jadi aku keong sawah itu aku ngambil dari orang yang peternak keong sawah, dagingnya aja, tapi kan hilangin ya cenilnya gitu, hilangin racunnya, itu dijual per kilo ke aku 18.000 sekali ngirim 100 kilo gitu ya. Mereka hanya modal nyari doang, jadi sebenarnya kan bagi dia juga menghasilkan ya. Jadi intinya nanti kalau misalnya pulang ke Bima punya apa yang di lingkungan yang kira-kira bisa dibisnisin aja. Lagi kan bisnis kan sekarang bisa lewat medsos ya, bisa lewat apa namanya kayak Tokopedia macamnya, namanya apa tuh, marketplace. Jadi angkat aja, pokoknya usaha itu kadang-kadang kita bingung ya apa ya gitu ya, padahal kadang-kadang sekeliling kita itu bisa loh yang bisa kita jual gitu loh. Ya aku dulu juga usaha begini kan, apa yang bisa aku jual, oh aku pintar masak, udah ya aku jual berarti kan masakan. Bisnis di rumah daycare, oh aku kan mantan perawat, berarti aku bisa nih ngasuh anak, ya udah kita bikin daycare gitu. Pokoknya modalitasnya sekitar kita aja, yang kita punya aja, gitu. Nggak usah susah-susah. Kalau sistem kerjanya itu di sini ada kayak panduan yang diterapkan untuk menjaga kualitas layanan untuk Nah itu dia, kita itu SOP-nya harusnya kan punya ya, restoran sebesar ini harusnya punya SOP. Tapi saat ini memang saya tuh belum, kelemahan saya memang belum punya SOP tertulis. Jadi baru sekedar SOP secara lisan aja, teknis harian aja gitu ya. Pokoknya kalau jam segini harus diicipin semua, jam segini harus dipanasin semua, jam segini harus ditutupin semua, gitu-gitu aja. Jadi hanya sekedar kebiasaan aja. Jadi kalau untuk SOP tertulis itu belum, sekedar itu sih. Masih apa ya, kontroversi apa namanya itu, apa ya, konvensional, masih konvensional. Bagaimana Ibu mengevaluasi sistem yang ada agar tetap selaras dengan visi sosial Ibu? Kalau evaluasi pasti ya dilihat dari output ya, output pelayanan, terus output SDM-nya juga. Dulu masuk begini, inputnya ke sekarang gimana, itu kan berarti kan sekarang misalnya dulu inputnya ini anak belum bisa ngomong nih, kita tatar outputnya sekarang gimana, dia dilihat juga gitu ya. Ya, soal ibadahnya kadang-kadang kita juga ada yang dulu nggak sholat, sekarang lagi sholat ya Bu, ya alhamdulillah gitu kan. Terus misalnya kayak layanan kan bisa dilihat dari Google Review, tolak ukurnya ya, oh ini lagi banyak yang ngasih review bintang 5, oh ini layanan kita udah bagus loh, tapi kita mesti tingkatkan. Ternyata kok ini pekan ini banyak yang Google bintang 1 ya, berarti kan ada yang salah apa, dievaluasi bareng-bareng, paling gitu sih kan. Kalau untuk tempat ini punya pribadi atau gimana? Kalau bangunan punya pribadi, tapi untuk lahan masih nyewa. Ya bismillah, pengennya semoga sih ya. Karena kalau harus pindah lagi kayaknya pusing ya, karena ini dari tanah kosong, saya bikin saluran air, listrik dan sebagainya. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak dipilih ya. Masanya kita harus ngebongkar semua, modalnya berapa ya, bismillah aja. Bisa dipilih. Berarti lagi proses pembebasan lahan. Bukan pembebasan sih, pembelian butuh maksudnya. duit. Pembelian aja kan ada yang punya ya, tanahnya orang Cina, nggak punya yang punya ya, bismillah. Maksudnya karena kita jualan untungnya itu kita tuh rame, tapi ngambil untungnya nggak tinggi, makanya kan nggak kayak kafe-kafe ya. Misalnya di sini nasi gudeg di sini cuma 20.000, di kafe lain 45.000. Jadi aku tuh ngambil untung tuh nggak tinggi. Jadi makanya kayak kita ngumpulin balik modal tuh juga lama gitu. Mau modal DP, jangan kan ganti ini ya, balik modal ya, mau ngumpulin buat DP aja kayaknya masih susah gitu. Itulah ya, doanya aja. Silakan, ada apa lagi pertanyaan, monggo.
siapa tahu yang bisa memotivasi nanti kalau lulus kuliah bisa usaha. Sekarang nyari kerja susah, kalau nggak usaha gimana ya kan? Lagi balik kampung ke masing-masing ya. Bisa. Ibu asli mana? Saya Boyolali. Oh ya, merantau juga sih. Memang saya kan dulu kuliah PNS-nya kan di Rumah Sakit Jakarta. Ya emang merantau. Merantau dari kecil. Nggak kecil juga sih habis lulus kuliah. Saya pernah bawa warga Boyolali itu ke sini, saya pekerjakan gitu ya. Pemuda-pemuda Boyolali itu yang 12 orang waktu itu saya ambil. Nggak bisa. Sekarang orang-orang kampung tuh males-males. Jadi sekarang mau aku tuh kalau karya mending orang yang benar-benar butuh aja deh. Daripada dia lontang-lantung, ternyata dia emang lontang-lantung tuh belum tentu butuh kerjaan, memang dia maunya lontang-lantung kan ada. Benar-benar. Kita ajak ayo kerja, ayo, ternyata memang nggak ada etos kerjanya gitu. Jadi susah, mendingan yaudah mau kerja aja lah, akhirnya tak balikin semua tuh ke kampung semua. Emang nggak mau kerja gitu, males, nggak mau bangun pagi, ya susah, gajinya gede. Waktu itu karena masih hitungan saudara semua kan gaji tak lebihin ya, nggak jamin juga. Emang orang kalau udah males, emang etos kerjanya nggak ada kan. Generasi sekarang tuh seperti itu, mohon maaf, termasuk gen Z ini susah banget, capek, nggak mau capek, nggak bisa survive, Maunya enak doang. maunya enak doang. Tapi di sini yang aku lihat karyawan-karyawanku itu yang umur belasan tuh mereka rata-rata tertempat karena kehidupan. Jadi mereka itu misalnya umur 15 tahun tuh pernah yang jualan ini balai bambu di gotong-gotong keliling Tangerang tuh ada yang seperti itu. Jadi karena sudah tertempa kehidupan yang lebih keras, jadi begitu masuk sini ya insya Allah sih bisa, nggak terlalu banyak nembak. Tapi kalau anak lulus SMA yang anak mama kesini nggak bisa. Untuk karyawannya umur paling mudanya berapa? Paling muda 15 tahun. 15. Jadi sambil sekolah apa gimana? Nggak paket C paling. Apa? Oh, Paket C, karena memang mereka kan rata-rata emang drop out ya, DO nggak sekolah. Ada yang lagi paket C 1 orang, kalau yang lain baru dimotivasi aja. Mereka udah senang duit ya, jadi ntar aja tuh pengen sibuk tapi nggak tahu kapan gitu. Untuk menerima part time nggak boleh sih? Kayak Part time cuma Sabtu Minggu aja. Ada anak kuliah ini UT, Universitas Terbuka, namanya nih yang paling masak nasi. Anak mahasiswa yang part time di sini, Iya, makanya. ya sekedar masak kan nasi. biasanya kan mahasiswa yang butuh kerjaan kan Iya. mencari part time. Bener-bener ada Sabtu Minggu aja. Kalau untuk dalam aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat ada visi khususnya gitu nggak? Visi khusus apa ya? Pemberdayaan masyarakat. Aku pemberdayaan masyarakat saat ini apa ya? Pemberdayaan masyarakat tuh paling saat ini yang itu sih Kak, memberdayakan petani-petani dari ujung pelosok gitu ya. Itu untuk mensuplai barang-barang misalnya mereka ke aku. Misalnya kayak tadi keong ya dari pelosok Ciseeng ya. Yang punya keong, punya tutut silakan ke saya. Terus buntil. Nah, dulu ada bapak-bapak supply ke sini keong, terus dia nanya, "Bu, apalagi yang dibutuhin?" Saya butuh buntil gitu. Oh, di tempat saya banyak janda katanya gitu. Di daerah Sawangan tuh. Di Sawangan banyak janda, Bu. Ya udah bikin aja buntil dari tak jadi caranya kan buntil itu yang daun apa tuh? Daun singkong. Diisi teri macam-macam tadi dibungkus tuh ya. Nanti saya beli gitu. Udah sih jalan. Sekali ngirim misalnya 300 buntil, satu buntilnya 3.000 udah 900.000 kan. Mereka bagi-bagi. Intinya pemberdayaan untuk masyarakatnya ya selama ini bisa berjalan terus, ramai terus, insya Allah sih bisa lah seperti itu paling. Memberdayakan janda-janda gitu, bikin makanan yang aku butuhin. Yang udah jalan itu sih pembuatan buntil gitu, oleh janda-janda. Dan kadang-kadang buntil Bu, daun paya kan mahal, udah jangan daun paya. Di kampung kan banyak daun ini singkong karet, tahu? Singkong karet yang daun di pinggir-pinggir yang lebar-lebar. Mungkin pada nggak tahu itu kalau kata orang mah singkongnya beracun ya, tapi sebenarnya daunnya nggak beracun. Udah bikin aja, metikin dari situ. Kan jadinya bernilai ekonomis ya. Nah, aku beli itu aja sudah jalan kalau itu. Kalau sehari-hari ibu memimpin karyawannya gimana? Apanya? Sehari-hari memimpin karyawannya tuh Memimpin karyawannya paling kalau pagi. Kalau aku sih nggak, karena nggak setiap hari bisa kesini ya. Kalau pagi aku ada ustadz perempuan, ustadzah lah ya, temanku sudah kesini pagi-pagi. Jadi kan ya mewakili aku ya, ayo al-Masyrah bareng-bareng gitu kan. Itu aja sih.
Paling kalau aku lebih ke arah di grup gitu ya, sholat gantian apa gitu. Tapi kalau yang datang ke sini bimbing pikir udah ada orang lain. Ya paling kalau datang evaluasi, cek per tim gimana. Karena mereka udah punya grup masing-masing, grup minum, grup masak, grup apa ya. Aku tinggal mantau aja sama CCTV paling ya. Ada acara khusus lain gitu? Acara khusus nantinya tiap Senin tuh kita sebulan sekali mau kumpul-kumpul, sekedar makan-makan, evaluasi bersama, ngobrol-ngobrol. Ada sih. sama karyawan. Makan bareng lah, ngobrol-ngobrol gitu ya, curhat-curhatan, saling kasih masukan. Kalau ada strategi yang ibu terapkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, itu ada nggak strategi? Strateginya apa ya kak ya? Ya paling kita baik-baik aja lah sama masyarakat ya, memberdayakan masyarakat sekitar. Iyalah, memberdayakan masyarakat, orang ini kan karyawannya juga masyarakat sekitar gitu ya. Ya kita berdayakan supplier juga paling masyarakat sekitar gitu kan, mau apa. Iya sih kak, kan ya supplier sini kayak keong tuntut sebenarnya dari masyarakat. Ada kegiatan bulanan atau kegiatan tahunan nggak Bu? Kayak jalan-jalan bersama gitu? Ada. Ya pasti. Itu setiap 6 bulan sekali atau setahun sekali? Sebenarnya sebulan sekali kita makan-makan. Sekedar misalnya nih kalau nggak makan itu kita misalnya beli mixu bersama gitu kan, beli mie gajian bareng misalnya gitu. Terus kita misalnya kita makan es dawet bareng, es cendol bareng, atau misalnya apa kayak kemarin kita beliin misalnya buah, lagi musim buah mangga kita beliin 2 peti bareng-bareng gitu. Tapi kalau yang keluar kadang-kadang mereka gini, udah kalian kalau mau keluar kayak kemarin nonton film apa tuh Vina itu ya, Oh, iya. Bu kita mau nonton Vina bareng-bareng tapi aku nggak bisa ikut, ya udah silakan bareng-bareng, ini paling aku sponsorin gitu aja ya, mereka antar mereka biar kompak aja. Atau misalnya kemarin kayak game motor, mau motor-motoran Bu, ya udah kalau misalnya semuanya mau motor-motoran bareng-bareng nggak apa-apa, nanti aku sponsorin. Apakah ibu bekerja sama atau bermitra dengan organisasi lain yang memiliki visi sosial yang sama? Kita kerjasama dengan visi sosial ya, visi sosial yang sama ada kayak beberapa yang pesantren tadi kan, tapi bukan visi sosial yang usaha ya, karena mereka kan bukan usaha, kita sosialnya kan. Iya. Kayak tadi lah kan kita punya program misalnya makan bukber bersama gratis, kerjasamanya kan sama itu, sama pesantren, sama rumah yatim, nah gitu sih ya, kerjasama mereka atau sama Genpro adalah Genpro kayak komunitas-komunitas UMKM gitu ya, kadang-kadang kita kan share-nya ke mereka. Kalau kan biasa dalam usaha itu ada pesaing nggak sih? Misalnya, Iya. nah kemudian cara kita menyikapi gitu. Nah gitu ya. Kira-kira. Sebenarnya persaingan di Indonesia sama persaingan di luar negeri itu lebih jahatan di Indonesia gitu ya. Benar. Orang Indonesia itu jahat-jahat bisa dibilang. Orang Cina, kenapa Cina itu bisa maju menguasai kita? Karena orang Cina itu gini, ketika memang salah satu kaumnya gitu ya, di antara mereka itu ada punya usaha satu di negara lain misalnya ya, atau di lingkungan mereka lah gitu ya, kok rame ya, itu dideketin loh, dideketin malah kalau bisa itu nanam modal supaya apa? Ke kebagian hokinya. Ini mereka kayak ngalap berkah ya, ini berkahi banget sih, malah dideketin. Kalau kita enggak, ketika ada seseorang di lingkungan itu rame, kalau kita dibunuh gitu. Indonesia tuh seperti itu. Memang saingan usaha di Indonesia tuh beratnya di situ, mematikan karakter gitu ya, saling black campaign gitu kan. Indonesia tuh menjahat ya orang-orangnya, itu aku ngalamin banget, mulai dari yang fisik sampai non fisik gitu ya, Yang baik-baik gitu, itu banyak banyak ya? seperti itu banyak. Dan kalau aku modalnya apa, bismillah doang, udah bismillah, sedekah sama amal surat tiap pagi, udah itu aja. Karena kan ya kita nggak boleh kan, kalau mereka kan katanya suka ke orang pintar macam-macam ya, kita kan nggak boleh seperti itu. Ya udah, kita senjatanya itu doang. Nah, ada namanya kita karyawan dulu kesurupan, namanya kita ada keluar besi macam-macam, masya Allah, itu mah ujian kayak itu selalu ada. Tapi yang penting kita bismillah aja lah, bismillah, sabar, itu aja, lawan mah doa, itu doang. Kalau di Indonesia mah itu doang. Sama yang memperbaiki mutu layangan, jangan suudon gitu. Kadang-kadang kan kok ini dari 500 porsi tiba-tiba hari ini cuma 5 porsi ya, kok kata pelanggan katanya kita tutup terus ya, itu kan ngalamin aku juga ya. Nah kita jangan langsung suudonnya ke situ gitu, walaupun banyak orang yang bilang, nah ini ada yang jahilin nih, ada yang gini-gini, cuman kita husnudon aja gitu ya, mungkin pelayanannya kita kurang gitu kan. Ya mungkin Allah negur karena belum sedekah atau gimana gitu. Sedekah juga aku belum bisa banyak ya, karena memang kita juga masih trial and error, ibaratnya ini baru 8 bulan kan gitu. Cuman kadang-kadang kayak gitu sih, ya udah kita bismillah aja lah, kita nyari pertolongan Allahnya dengan itu sih gitu.
Indonesia mah terkenal Iya sih sama jahat-jahat orangnya. saingan goib. Masya Allah ya. Mentalitasnya emang begitu, saling menjatuhkan Indonesia itu. Makanya kan gampang banget diadu domba ya. Iya. Gitu. Susah banget bersatunya gitu. Kalau di luar negeri itu mentalitasnya memang mentalitas bersatu gitu, nggak saling menjatuhkan dan jujur kan orang luar negeri itu. Di kita kan ada orang jujur susah. Gitu. Nah, Indonesia begini, PR juga ya, gimana ya? PR tuh. Ada lagi? Ada lagi Mas, silakan Mas. Banyak kan nanti di apa tuh nanti dirangkum. Iya. Dirangkum aja. Ada kayak ini nggak Bu di sini kayak pemecatan karyawan? Iya sering. Sering. Kalau kita mah kalau memang orang nggak bisa, nah ngapain dipertahanin? Kan orang kalau dipertahanin kalau memang bisa berubah, kalau memang bisa membawa dampak positif ke lingkungan ya. Kalau memang dia lebih banyak negatifnya ya udah di-cut aja Faktor gitu. utamanya Bu? Faktor utama misalnya ketidakjujuran sih. Oh, nggak jujur. Nah, agak jujur sama apa ya? Lebih ke arah apa ya? Perilaku sih sebenarnya. Kadang-kadang orang kan bukan butuh orang yang gimana ya, pokoknya kerja kan nyari nyaman ya. Kalau ada satu teman nggak nyaman, bikin nggak nyaman gitu ya, nggak nyamannya karena perilaku, karena apa, mendingan enggak. Kalau orang baik itu masih bisa diajarin kan, tapi kalau orang udah nggak baik walaupun dia pinter ya, dia pinter nih tapi kok mulutnya tajam apa tajam, mendingan dibuang aja gitu ya. Terus begitu. Emang lingkungan yang baik itu sangat mendukung apa ya, suasana lingkungan usaha lah. Kalau problem internalnya apa biasanya? Internal di sini ya, Iya, problemnya. modal. Misalnya sesama karyawan atau Sesama karyawan ya, kalau sesama karyawan sih ya, namanya anak muda ada aja ya selek-selekan ya, bercanda-bercanda, ada yang sensi emang ada dimanapun, mau di kantor mau dimanapun selalu ada seperti itu. Ada yang misalnya kayak cari-cari muka gitu ya, ada yang ini terlalu bawel, ini terlalu baper, itu mah di mana-mana ya ada selalu. biasa. Di dunia secara umum pun ada seperti itu, jadi ya sudah dihadamin aja gitu. Dinikmatin. Dinikmatin aja, mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, mau di kelas, bahkan di rumah kan di karakternya masing-masing. Iya, jadi itu mah udah hal yang biasa kan gitu. Tergantung ngadepinnya aja gitu. Jangan baper, cari solusi yang enak bersama. Itu aja sih. Kayaknya udah itu aja. Tolong minum dulu. Mau makan apa? Mau gorengan ya? Sek, chicken gorengan. Batik Iki itu di mana? Di Kan PT di PT Iki. IKIM ya di mana itu? di Lebak Bulus. Jauh. Iya. Makan dulu nih, makan dulu. Tak traktir, silakan ambil aja. Tuh ya di sana. Silakan, kan di foto aja. Kita mau foto. Mau foto bareng aja? Ayo silakan, makan-makan dulu aja. Ayo tak tunjukin tempatnya di sini. Video. Sini sini. Aman aja deh. Enggak. Silakan nasinya di lauk-lauk ambil aja ya. Silakan. Ambil aja ya. Kayak gitu. Itu. Iya. Ini masih juga. Ini apa? Ada nasi ada nasi putih, ada nasi merah. Nasi jagung nggak ada ya Bude? Nasi merah, nasi putih silakan. Ada ini rosin nggak? Enggak. Kemarin kan dulu banyak undang. Oh gitu ya. Nasi putih sama nasi merah silakan. Tadi asap nasi merah. Nasi merah.
Sambal itu ada di ujungnya, di paling ujungnya. Langsung duduk aja di situ. Iya, langsung duduk aja. Kak, ini ambilnya pakai. Ini ownernya siapa? Teman ibu ente? Yang tadi. Oh iya. Jadi enak. Jangan sedih lah. Jangan sedih. Video kasih bubur kelas. Masya Allah. Kapan lagi ya kan makan gratis. Masya. Bosan. Foto-foto ada iPhone nggak sini? Q, Jirin. Udah Bu. Satu ya? Siapa yang belum? Nanti ini ya ke sini. Makasih, Bu. Tipin aja lah, monggo. Nggak makan, Bu. Silakan. Kapan kau makan? Khas Jawa. Jadi khas Jawa, ya benar. Berapa? Aduh. Lumayan. Yang nggak tahu diri Arul.
Yan. Oh, orang sini loh. Sini. Bisa. Sini. Kalau mana ini di sini. Gak kelihatannya, kelihatan dulu.
Gimana ya? Langsung kiri, nanti kelihatan.